Halo, selamat siang ya. Selamat berakhir pekan. Bagi kawan-kawan yang masih mempunyai uang kuno, tetapi kalian tidak tahu harganya. Nah, barangkali ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan ya. Saya meninggalkan nomor WA, barangkali kalian mau bertanya mengenai seputar dunia uang kuno. Soalnya masih banyak yang tidak paham dan tidak tahu mengenai harga uang kuno. Saking nggak tahunya ya, ada beberapa orang yang WA menawarkan koin seperti ini. Kira-kira masuk akal atau enggak? Kalau orang tersebut menawarkan koin seperti ini ke kolektor. Yang jadi pertanyaan adalah, Anda itu tinggal di kota mana dan di negara mana ya? Kalau kalian tinggal di Indonesia, harusnya kalian tahu. Seri seperti ini, kalau kalian tinggal di Indonesia, harusnya kalian tahu ya. Kalian tahu dan kalian paham bahwasanya koin ini jelas masih berlaku. Namanya uang yang masih berlaku otomatis tidak boleh diperjualbelikan ya. Tidak boleh diperjualbelikan karena memang uang dicetak untuk alat transaksi. Kalau uang tersebut tidak ada keunikan, tidak ada yang membuat harganya menjadi di atas nominal, otomatis kita tidak boleh menjualnya. Nah, yang dicari dan dibeli oleh kolektor yaitu pecahan-pecahan yang memang langka. Mungkin kalian belum pernah lihat. Nah, bagi kalian yang belum pernah lihat, kalian bisa cek di video-video saya. Di situ saya sudah menjelaskan ya, seri seperti apa yang dicari dan dibeli oleh kolektor. Soalnya tidak semua uang kuno itu dicari ya. Ada yang tahunnya tua tetapi nilai jualnya rendah, ada pula yang uangnya tergolong muda tetapi mempunyai nilai jual yang tinggi. Tetapi tidak semua. Biasanya uang-uang yang memang mempunyai nilai yang tinggi itu mempunyai keunikan atau mungkin ada yang membuat uang tersebut menjadi harganya mahal. Seperti uangnya terdapat nomor seri cantik atau kesalahan cetak. Nah, seperti itu yang menjadi daya tarik tersendiri ya. Nah, bagi kalian yang mempunyai uang kuno seperti ini, coba dilihat dulu ya, barangkali kalian punya hasil nemu atau hasil peninggalan dari mbah kalian. Ini adalah uang kuno pecahan 10 sen ya. Tahun cetak 1945. Otomatis setelah kita merdeka baru kita mencetak uang ini. Ini adalah uang pertama Indonesia ya. Uang pertama Indonesia pecahan 10 sen. Nah, bagi kalian yang tidak tahu mengenai harga uang ini, kalau kalian punya, mau bertanya, saya pasti akan menjawab dengan senang hati. Nah, walaupun uang ini tergolong tua dan bisa dikatakan uang pertama kita, tetapi nilai jualnya masih sangat murah. Untuk kondisi bekas dan kondisi baru, satu lembarnya baru di angka 5.000 sampai 100.000, kalian sudah mendapatkan kondisi yang memang layak sekali untuk dijadikan koleksi. Kalau dilihat tahun ya kita nggak akan menyesal ya kalau kita hanya sekedar koleksi. Tapi kalau kita memikirkan cuan, otomatis kita harus membeli
di bawah harga pasaran, ya walaupun untung sedikit-sedikit, kita pasti namanya jual beli nyari untung ya walaupun sedikit-sedikit. Atau kalian sering lihat postingan-postingan kawan-kawan kita, atau kalian pernah lihat orang berjualan di Shopee ya mengenai uang ini. Kalau kita bukan di bidangnya, otomatis beranggapan bahwasanya semua uang kuno kondisinya pasti bekas. Padahal uang kuno ada yang memang kondisinya bagus dan mungkin bisa dikatakan masih baru. Seperti ini ya. Ini adalah uang kuno yang memang belum digunakan untuk alat transaksi. Entah itu dulunya disimpan atau memang yang punya orang kaya. Jadi sampai kelupaan bahwasanya dia mempunyai uang seperti ini ya. Nah, walaupun ini kondisinya baru dan tahunnya cukup langka, tahun tua ya 1968. Harganya masih ekonomis bos, pasaran baru di angka 10.000 sampai 200.000 untuk kalian bisa mendapatkan uang kuno seri seperti ini. Kalian sudah bisa mendapatkan uang seri Pak Dirman pecahan 50.000, kondisinya baru ya. Jadi masih tergolong murah kalau kita ingin membeli uang kuno seri seperti ini. Ini juga ya tahun 61, lebih tua dari tahun tadi. Yang tadi kan tahun 68. Nah, untuk harganya juga masih tergolong murah. Tahun 1961 pecahan Rp1 seri sandang pangan. Uang ini memang sangat populer di kalangan orang-orang yang memang membutuhkan untuk dijadikan mahar nikah ya. Nah, untuk harga pasarnya sendiri masih sangat murah ya. Pasaran baru di angka 5.000 sampai 20.000. Kalian sudah bisa mendapatkan uang kuno pecahan Rp1 tahun 1961, kondisi yang memang kalian inginkan, kondisi baru ya. Ini ada juga ya yang memang populer ya, walaupun kalian tidak paham uang kuno, pasti kalian mungkin tertarik ya. Tertarik jika kalian punya uang kuno pecahan Rp100. Ya, siapa lagi kalau bukan tokoh ternama ya, alias Bapak Soekarno. Bapak proklamator ya. Uang kuno pecahan 100 tahun 1960. Nah, seri seperti ini yang asli, seri seperti ini yang dicari dan dibeli oleh para kolektor. Tetapi kalau kondisinya bekas, harganya tergolong murah. Jadi kalian minimal punya banyak. Nah, walaupun tahunnya tua dan memang peminatnya banyak, tetapi kalau kalian mau menjual uang seri seperti ini, kalian harus mempunyai jumlah yang banyak. Dikarenakan harganya masih tergolong murah jika kondisinya bekas beredar. Yang dicari dan dibeli oleh kolektor biasanya yang kondisinya memang bagus ya, atau baru lah ya. Itu yang dicari dan dibeli oleh kolektor. Nah, untuk harganya dari kondisi bekas sampai kondisi baru, pasaran di angka 20.000 sampai 1 juta. Kalian sudah bisa mendapatkan uang kuno seri seperti ini sesuai yang kalian inginkan, karena memang kalau kondisi sangat menentukan banget untuk harganya ya. Nah, ini ada juga pecahan Rp10 ya, tahun 1959. Otomatis kalau dilihat dari tahun memang tua. Tahun 59 kalau dihitung dari 2026 ke belakang pasti tua ya. Nah, kalau kalian menganggap uang seri seperti ini harganya mahal, Anda salah. Karena kalau saya menjual uang kuno kondisi seperti ini, paling cuma di angka 5.000 atau 20.000 ya. Itu
Itu untuk kondisi bekas beredar. Nah, ternyata tidak semua uang kuno dicari dan laku mahal ya. Jadi kalau kalian nggak paham uang kuno, mending bertanya dulu kepada yang memang ahlinya uang kuno. Nah, karena banyak sekali konten kreator abal-abal dan juga konten kreator yang menyesatkan ya, yang menawarkan katanya mau membeli mahal. Koin-koin seperti ini, ada juga yang menyebut mahal dan berbahan emas atau koin seperti ini. Yang lebih parah yaitu koin yang masih berlaku ditawarkan ke kami. Kami tidak mungkin mencari ya. Kami tidak mungkin mencari koin-koin seperti ini. Karena koin ini masih berlaku ya, otomatis tidak dibeli apalagi dicari oleh kolektor. Yang tahunnya tua aja kolektor harganya masih murah ya. Ini kalau dilihat tahun ya, tahun 45, tahunnya sangat tua, tetapi kolektor ternyata tidak mencari uang kuno seri seperti ini. Dikarenakan harganya masih murah bosku ya, ini tahun tua harganya masih murah. Lalu apalagi uang-uang yang saya pegang ini, harganya otomatis masih murah juga ya. Nah, kalau kalian bermain sosial media, kalian harus lebih cermat, kalian harus lebih pintar ya, karena tidak semua apa yang diberitakan di Google, di YouTube, dan juga di Facebook tidak semuanya akurat ya. Ada yang memang mencari keuntungan dengan cara memberitakan berita-berita palsu, berita hoax ya. Dia cuma mencari view jam tayang supaya mempunyai pengikut dan mempunyai follower banyak untuk mendapatkan cuan. Nah, itu aja yang mungkin bisa disampaikan ya. Jangan lupa ya, dibantu like, komen, dan subscribe agar konten kami terus berkembang. Terima kasih.